Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Kita boleh menikmati hadirat sebab Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, sebab Tuhan bersemayam di atas penyembahan, dan Tuhan berhadirat dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Hari yang penuh dengan kemenangan dan sukacita yang melimpah. Sebab Engkau yang selalu ada bersama. Sebab Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Sebab itu layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Saat ku kamu Romo dekat saat kamu kau bertata di atas usia saat kami menyembahmu, saat Romo dekat saat aku apa tata di atas usia Tuhan kepada aku saat ku sembah ku rasakan kehadiran Tuhan saat Romo bekerja saat kau bertata di atas pujian Tuhan dan ku pandang keputusanmu saat ku sembah ku rasakan kehadiran Tuhan Tuhan hati
Bukankah satu sembah ku rasakan kehadiran Tuhan, Tuhan ku pandang satu sembah ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan. Kami menginginkan namamu, Yesus. Sungguh bangga kami penyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus kami memuji, meninggikan namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah.
menyembah, Kau yang layak ditinggikan selamanya. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya, dan tiada yang lain, hanya padamu. Hati kami percaya hanya padamu. Kami berserah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah, baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib, 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 ajaib. Kau sungguh ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Kau yang terutama dalam hidup kami. Kau segalanya bagi kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang sepertimu. Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Kau yang selalu ada bersama dengan kami. Kau yang selalu beserta dengan kami. Kau yang menolong, Kau yang menjaga, Kau yang melindungi, Kau yang memberkati hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, sebab Engkau layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Engkau bertata di atas pujian kami. Engkau bersemayam di atas penyembahan kami. Engkau berhadiran dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Siapa kami Tuhan, sehingga Kau mengindahkan kami dan Kau menghampiri kami setiap pagi dengan kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan. Engkau limpahi kami dengan rahmat, dengan kebaikan-Mu, dengan kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang layak. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik. Selamanya Kau baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjaga hidup kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Bahkan Kau berikan yang terbaik bagi kami. Kau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, memberi pertolongan bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Waktu kami mau percaya firman-Mu, kami mau pegang janji-janji-Mu. Sebab Engkau yang bertindak menolong kami. Engkau yang beri kemenangan bagi kami. Di setiap langkah hidup kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang sukar bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
oleh perkataan Tuhan. Kau menjaga Tuhan, karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan ya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, untuk diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Engkau Tuhan yang berfirman, Tuhan yang setia. Sebab itu kami mau hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang mengalami kuasa. Sebab itu pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi hanya untuk firman, sehingga firman-Mu tersimpan dalam hati kami, menguasai dan mengendalikan hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, silakan Johan.
Ya pagi, shalom. Suara Shalom. bagus Pak ya? Suara bagus Pak ya? Ya hari ini kita di Yeremia 13. Saya bacakan dulu ya. Ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah, beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku akan membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatnya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu, pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sudah sudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat sambil Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapus kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Aku menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kau lekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengarkan. Di perikop pertama ini, judulnya ikat pinggang yang menjadi lapang. Itulah hebatnya firman Tuhan. Ikat pinggang pun dibicarakan. Nah, saya pelajarin ikat pinggang ini gambaran Tuhan terhadap diri kita atau kita terhadap Tuhan. Di bangsa Israel dulu sampai sekarang ikat pinggang itu sangat penting karena zaman Israel dulu kan orang pakai jubah itu harus ada ikat pinggang supaya lebih lebih kelihatan kewibawaannya, lebih kelihatan ada eh, kelihatan bahwa itu laki. Jadi sekarang pun kita masih pakai ikat pinggang karena kalau tidak pakai ikat pinggang kadang kan kendor, kadang tidak kelihatan baik. Nah, ini gambaran Tuhan bagi kita, bagi bangsa Israel. Pakailah ikat pinggang, pakailah firman Tuhan, pakailah kuasa Tuhan, supaya eh, kita kelihatan ternama, berwibawa, dan kelihatan kita menjadi anak Tuhan yang baik. Jangan seperti di ayat 11 ini, ikat pinggang kita menjadi lapuk, tidak berguna. Jadi ikat pinggang itu sangat penting bagi bangsa Israel pada zaman dulu dan bagi kita juga. Karena kalau kita tidak pakai ikat pinggang, maka kita akan bisa kendor. Kita tidak kelihatan bagus bagi lelaki khususnya. Nah, jadi pembelajaran bagi kita, gambaran ikat pinggang itu adalah gambaran Tuhan bagi kita atau kita bagi Tuhan. Pakailah firman Tuhan, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai ikat pinggang kita. Saat kita lemah, kuatkanlah ikat pinggang kita, maka firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Di saat kita lesu, pakailah ikat pinggang kebenaran itu, yang firman Tuhan itu supaya kita dihiburkan. Pakailah waktu kita sakit pun, pakailah ikat pinggang. Firman Tuhan itu sebagai kekuatan bagi kita
untuk kesembuhan kita. Ada di firman lain bahwa pakailah ikat pinggang sebagai kebenaran. Jadi Tuhan ingin menggambarkan uh, selalu ada dan selalu firman Tuhan itu selalu ada bagi kita. Karena zaman dulu sampai sekarang pun ikat pinggang itu masih digunakan. Dan jangan sampai ikat pinggang kita tuh lapuk. Jangan sampai tidak berguna. Jadi pergunakanlah firman Tuhan itu dengan baik. Dan juga ikat pinggang itu di ayat 2, maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Jadi Tuhan ingin mengajarkan bagi bangsa Israel, bagi kita, bahwa pakailah firman Tuhan itu dengan sengaja, dengan berupaya, ibarat. Jadi belilah gitu. Maksudnya kita harus memakai firman Tuhan itu dengan sengaja dan harus berupaya supaya firman Tuhan itu hidup. Kalau kita tidak berupaya atau sekedar-sekedarnya aja, maka firman Tuhan itu tidak berguna. Jadi pakailah ikat pinggang itu, berupayalah menggenapi firman Tuhan, menyempurnakan firman Tuhan supaya Tuhan itu hidup dan berguna bagi kita dan bagi orang lain juga. Di ayat 4, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan sekarang pada pinggangmu itu pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Jadi ibaratnya pakailah firman Tuhan dan kebenarannya itu untuk selalu ada dimanapun, baik sekarang maupun yang akan datang. Itu yang saya dapat di perikop pertama, ikat pinggang, pakailah ikat pinggang kebenaran, yaitu firman Tuhan bagi kita. Yang perikop kedua, saya bacakan dulu. Buyung anggur yang dipecahkan. Ayat 12, katakanlah kepada mereka firman ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur, dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur, maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kau penuhi dengan kemabukan, dan para raja yang duduk di atas tahta Daud pada iman para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membanting seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikian firman Tuhan akan membinasa mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, tanpa ampun. Ini yang saya dapat di ayat 12 sampai 14 ini adalah digambarkan kita seperti buyung anggur atau kendi yang dipecahkan. Jadi ini gambaran waktu bangsa Israel yang sangat degil, yang sangat bandel gitu, nah, tidak mau melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan, itulah hebatnya Tuhan. Tuhan itu menghukum, tidak hanya menghukum. Sebelum menghukum dia memperingatkan dulu. Tuhan itu baik. Dia tuh tidak langsung menghukum. Dia memperingatkan dulu dengan kata-kata atau dengan apa. Tapi kalau masih degil, nah Tuhan baru menghukum. Itu di zaman Israel. Kasih karunia bagi Tuhan pada waktu sekarang, Tuhan tuh memberikan kasih karunia kita, selalu mengampuni kita. Ini gambaran umat Israel bahwa kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan dan mengikuti kedegilan hati kita, maka jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita hancur, hidup kita tidak berguna, hidup kita menjadi ikat pinggang yang laku. Jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan sudah memperingatkan, Tuhan sudah memberikan firman Tuhan untuk dilakukan, tapi kalau kita tidak lakukan, ya sah.
bahwa itulah firman Tuhan diberikan bagi kita. Jadi pembelajaran di perikop kedua ini, jadilah anak Tuhan yang setia sesuai dengan firman Tuhan, ikutlah firman Tuhan dan kebenarannya, maka kita akan disertai Tuhan, tidak seperti bangsa Israel yang dihancurkan Tuhan karena kedegilan hatinya. Di pasal perikop ketiga, saya bacakan dulu, peringatan dan ancaman. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung. Di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nanti terang, tetapi ia menjadi hari kelam, pekat, dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air matamu akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali. Sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu? Orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar, bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semua ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membinasakan diri, berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu, demikian firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai mukamu sehingga kelihatan auratmu. Zinamu dan ringkitmu, persundaranmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang, aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem, berapa lama lagi hingga aku menjadi tahir? Nah, ini gambaran orang Israel pada waktu itu yang susah, Yeremia susah mengungkapkannya karena kedegilan hatinya. Itulah, tapi sampai judul dari perikop ini peringatan dan ancaman. Sampai sebegitunya Yeremia kesal ibaratnya kalau bahasa manusia dengan bangsa Israel. Sehingga ia berkata di ayat 16, karena orang Israel itu sangat degil gitu, nah, sangat sangat bandel, sangat tidak memenuhi firman Tuhan. Sampai di ayat 16, Yeremia berkata, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit yang diliputi senja. Jadi Yeremia ini mau memperkatakan kalau kamu permuliakanlah Tuhan yang lebih penting daripada yang lain. Jangan sampai keduniawian kita, keegoisan kita itu menghilangkan kemuliaan Tuhan bagi hidup kita. Jadi yang ditekani Yeremia ini adalah permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap. Jadi pembelajaran bagi saya dan kita semua, sebelum hari kita gelap, permuliakanlah Tuhan dulu. Jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita selalu diliputi
masalah, kegelapan, apapun. Karena hidup kita tidak mempermuliakan Tuhan. Demikian sebaliknya, kalau Tuhan kita permuliakan, pasti hidup kita ditolong, disertai. Walaupun masalah mungkin ada, tapi Tuhan pasti memberikan jalan keluar kalau kita mempermuliakan Tuhan. Jadi pembelajaran di perikop 3 ini, Tuhan mau kita tuh dekat dengan Tuhan. Permuliakan Tuhan lebih dulu. Merendahkan hati kita lebih lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan bukan murka. Jangan sampai Tuhan tidak menyertai kita. Maka kita sulit. Jangan sampai Yeremia di ayat 23 yang malah lebih, jangan sampai kita dianggap Tuhan itu tidak mau berubah. Sampai ada kata-kata, dapatkan orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya. Masakan kamu dapat berbuat baik kepada orang? Jadi jangan sampai orang atau Tuhan, apalagi Tuhan, mengatakan kita, kamu tidak akan pernah berubah. Masakan Ethiopia yang hitam bisa menjadi putih? Jangan sampai manusia pun kadang-kadang kalau kita tidak berubah pun bisa bisa dongkol gitu, nah, bisa kesal, apalagi Tuhan. Jadi jadilah kita manusia yang bijak, yang dekat dengan Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan, yang mau diubah oleh Tuhan, dan mau menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Maka eh, kita akan dimuliakan Tuhan dan akan diberi jalan keluar. Itu saja Pak yang saya dapat Pak. Oke, terima kasih untuk Ko Johan buat sharing firman pagi hari ini. Tentu sekali lagi apa yang dicatat oleh firman Tuhan menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Nah, hari ini tentu apa yang kita baca itu juga menjadi peringatan bagi kita. Nah, ada hal yang ingin saya tambahkan selain dari apa yang tentu kita udah dengar dari apa yang Ko Johan tadi udah sampaikan. Nah, ada hal yang perlu kita ingat bahwa apapun yang diciptakan ataupun dibuat di dalam dunia ini, semua itu pastilah mempunyai tujuannya, fungsinya, apapun itu, termasuk kita. Kita diciptakan, kita ini dibentuk, itu karena sebuah tujuan, karena fungsi. Nah, tapi apa yang diciptakan dan apa yang dibuat itu akan menjadi rusak apabila dia yang pertama tidak berfungsi, kemudian hanya disimpan, dan lebih parahnya lagi kalau kemudian dihancurkan. Seperti apa yang dicatat di dalam perikop yang pertama dan yang kedua tadi. Seperti digambarkan, ikat pinggang itu kan harusnya berfungsi, uh, dipakai, dan itu bukan saja dia akan berfungsi sesuai dengan tujuan, bukan saja dia akan lebih awet, karena orang yang pakai ikat pinggang, ya ikat pinggangnya otomatis akan dirawat, dijaga, karena akan dipakai terus. Nah, berbeda kalau ikat pinggang itu seperti yang digambarkan tadi, hanya disimpan, apalagi disimpannya di tempat yang lembab kalau malam, panas kalau siang, nggak, tidak pada tempatnya, ya sebentar saja akan menjadi lapuk dan berfungsi. Apalagi seperti perikop yang kedua, buyung yang dihancurkan, ya sama sekali dia nggak akan berguna lagi. Nah, jadi mari Bapak Ibu kita terus ingat dan terus kita sadar, seperti bangsa Israel, begitu jugalah hidup kita. Seperti apa yang saya katakan, semua yang ada di dalam dunia ini, semua yang diciptakan, semua yang dibuat, itu ada tujuannya. Dan dia akan mencapai tujuannya kalau dia difungsikan atau berfungsi. Jadi mari sadari Tuhan punya tujuan atas pembentukan hidup kita sejak ada di dalam rahim ibu kita, dan punya rancangan
untuk masa depan kita, dan tentunya segala sesuatu itu harus memuliakan Tuhan. Jadi mari berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apalagi secara khusus, kalau kita yang ada di Pelita Community sepanjang tahun ini, Tuhan mau supaya hidup kita ini mengenal, memahami, dan berfungsi melakukan, menghidupi kehendak Bapa itu. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Yang kedua, supaya apa? Ya, seperti apa yang saya sampaikan minggu lalu, kita justru akan menjadi semakin kuat. Kita akan semakin kokoh, digambarkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Sehingga ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Kita nggak goyah, karena kita ada di track yang benar. Kita dipakai sesuai dengan fungsi. Bukankah kita ini juga alat di tangan Tuhan? Jadi, biarlah gambaran dari apa yang firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel, itu juga menjadi nasihat bagi kita. Hendaklah masing-masing hidup kita berfungsi, dan jangan sampai hidup kita hancur, gak berguna. Karena ya hanya disimpan, apalagi sengaja kita hancurkan. Kan tanpa sadar ada begitu banyak orang bisa menghancurkan sendiri hidupnya dengan ambisinya, dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya, seperti ayat yang terakhir tadi yang Coach Johan tadi sampaikan di ayat yang ke-23, sehingga digambarkan masa orang Ethiopia yang kulitnya hitam bisa jadi putih, bisa diganti, atau macan tutul bisa mengubah belangnya, enggak. Digambarkan sama seperti bangsa Israel membiasakan diri berbuat jahat, sehingga mereka nggak bisa berbuat baik. Tapi saya berdoa setiap kita, seperti apa yang saya katakan, kadang saya sudah lupa caranya berbuat jahat, karena saya selalu berbuat baik. Saya sudah lupa caranya berantem dengan pasangan, karena kami selalu bermesraan. Nah, tentu itu yang Tuhan mau ketika kita melakukan firman Tuhan. Berkali-kali saya katakan, ketika kita melakukan firman Tuhan, otomatis kita itu nggak akan melakukan dosa lagi. Ketika kita sabar, ya otomatis kita nggak jadi tukang marah. Waktu kita jujur, otomatis kita nggak jadi pembohong. Waktu kita mengampuni, otomatis kita nggak akan mendendam. Jadi ya hidup adalah pilihan, tapi biarlah setiap kita memilih untuk berfungsi, melakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan. Seperti kalau berkali-kali saya katakan, 3 ciri-ciri ciptaan baru. Yang pertama suka menyembah, ya memang otomatis karena memang kita didesain untuk menyembah. Suka firman Tuhan, ya memang otomatis kita akan jadi pribadi yang suka karena memang kita diciptakan untuk selalu butuh firman. Begitu juga dengan yang ketiga, suka berbuat baik, otomatis karena itu adalah sesuatu yang memang sudah didesain dari awal waktu Tuhan membentuk hidup kita. Secara khusus tentu di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Ada hal-hal yang harusnya otomatis berfungsi dalam hidup kita. Nah, sehingga itu tadi seperti saya katakan, kita tidak dengan tanpa sadar, atau bahkan mungkin ada orang yang sengaja sadar dengan kesadaran penuh, tapi dia nggak mau melakukan kehendak Tuhan, tapi dia masih terus mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang kata firman Tuhan, ya ujungnya akan binasa, hancur. Nah, jadi mari Bapak Ibu, selagi masih ada sisa waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari benar-benar seperti apa yang Pak Thailand juga sampaikan beberapa waktu yang lalu dengan kata hamartia, ya. Jangan sampai hidup kita ini meleset dari sasaran, dari tujuan Tuhan membentuk hidup kita. Karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Termasuk hidup kita dengan segala yang ada pada kita hari ini. Semua itu dari Tuhan, punya Tuhan. Mari kita lakukan bersama dengan Tuhan. Dan kepada Tuhan kita bergantung dan berharap.
supaya Matius 5 ayat 16 digenapi dalam hidup kita. Orang melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Itu tujuan hidup kita. Itu tujuan penciptaan kita. Supaya kita tidak seperti ikat pinggang yang harusnya berfungsi, tapi kenyataan cuma disimpan dan hancur. Atau hidup kita seperti buyung anggur yang dipecahkan tadi. Jadi mari Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, seperti lagu yang sering mungkin kita dengar, hidup ini adalah kesempatan. Karena akan ada waktunya kita pengen melakukan hal yang baik pun ya kita udah nggak bisa lagi. Tapi selagi kita masih bisa berfungsi dengan kondisi yang baik, mari lakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika Tuhan membentuk hidup kita. Memang seakan-akan egois banget Tuhan itu. Ya memang dia Tuhan, yang dia berdaulat penuh. Apalagi kita sadar di dalam Kristus, kita ini sudah dibeli oleh dia. Harganya lunas dibayar. Kita ini memang milik sepenuhnya Tuhan. Ya Tuhan berhak penuh atas hidup kita. Tapi percayalah berkali-kali saya katakan, ketika hidup kita berserah penuh kepada Tuhan, hal itu justru akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ada berapa banyak orang yang mengikuti keinginan hatinya justru kehilangan damai sejahtera. Ada berapa banyak orang mengikuti keinginan dagingnya, tapi justru mengalami kehancuran dalam hidupnya. Tapi kita bisa melihat berapa banyak orang-orang yang hidup mengikuti apa yang maunya Tuhan. Hidupnya damai sejahtera, hidupnya sukacita, hidupnya mengalami kebenaran dan kuasa yang terus dinyatakan. Jadi mari Bapak Ibu, engkau diciptakan dengan sebuah tujuan, hiduplah sesuai dengan tujuan, berfungsilah. Bahkan sekecil apapun kau pikir fungsimu, lakukan. Kenapa sekali lagi, engkau akan menjadi pribadi yang kuat, yang nggak akan tergoyahkan oleh apapun. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan kalau Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu, saya silakan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Saya tambah Eh, sedikit, Oke, tambah silakan Ibu sedikit. Lukas. Ya, kalau ikat pinggang aku makanya makin ngerasa ya, ya banget banget untuk kita yang masih bisa yang kuat banget. Aku yang kondisi yang sakit pun Tuhan tetap minta aku berfungsi gitu loh. Jangan sampai ikat pinggangku itu apa menjadi aku simpan gitu ya. Jadi hidup itu kan pada saat di masa kelamnya aku sekalipun tidak memberi apa sinar daripada Tuhan tetap bisa kita pancarkan karena hidup itu menjadi lebih terang lagi, lebih lebih bersinar lagi ketika kita memang kita mampu berfungsi gitu loh. Fungsi kita kita jalankan kita makinlah terang di dalam hidup kita gitu. J- Dan dan apa namanya yang kemarin aku nonton film apa yang Last Supper itu em, em, aku waktu doa bilang oh iya ya Tuhan bah sampai hanya bertanya eh, 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Supaya fungsinya Petrus itu bisa berjalan dengan benar gitu loh. Cuma satu bahwa apakah Tuhan itu di dalam masa sebelum Yesus lahir, dia nggak pernah ya bertanya tuh, apakah manusia mengasihi aku? Tapi dia terus mengasihi manusia. Tapi di Yesus sendiri dia mewakili juga sebagai Allah Bapa mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Jadi dia benar-benar merindukan manusia-manusia yang dia cintai juga bisa mengasihi dia dan bisa berfungsi gitu. Itu yang dari aku. Oke, terima kasih Ibu Dorcas. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita dari pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami bisa datang ke hadapan-Mu, datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga mau Tuhan, hidup kami mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus akan memakai ikat pinggang kami Tuhan, supaya kami berfungsi di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Dan juga ikat pinggang kami juga adalah kebenaran dalam hidup kami, Tuhan. Kami juga mau hidup benar ya Bapa. Biarlah orang-orang juga akan melihat Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati Kau Johan ya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan pakai lebih lagi. Tuhan berkati istri dan juga anaknya ya Bapa. Dimanapun anak-anaknya berada Tuhan berkati. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, dan tokonya ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Kau Johan ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus memberkati kami. Baik suami, istri, anak-anak, menantu, cucu kami, Tuhan juga berkati semua. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya, kami serahkan kehidupan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan juga berkati setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah penyertaan-Mu dan keberhasilan-Mu yang terus menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan keluarga besar kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Bapak, kami juga sepakat dan sehati berdoa buat Ibu Dr. Mirianti yang saat ini tugas kerja di Lamongan. Biarlah Tuhan terus memberkati dan memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapak. Dan juga melalui Ibu Dr. Mirianti juga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Tuhan. Kami juga serahkan Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan juga memberikan kesehatan yang terbaik. Bapak, kami juga sepakat sehati berdoa buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan Ibu Dorcas kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Biarlah organ-organ tubuhnya boleh semakin hari semakin pulih, semakin sehat ya Bapa. Kuasa kesembuhan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan biarlah melalui Ibu Dorcas, Tuhan pakai visi misimu ya Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Tuhan berkati Ibu Dorcas ya Bapa. Terima kasih. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus bawa bangsa ini hari demi hari lebih baik, membawa perekonomian yang lebih baik, keamanan yang terbaik atas bangsa ini. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia ya Bapa. Dan juga pemerintahan kami Tuhan juga berkati. Presiden, wakilnya, menteri, gubernur, wali kota, dan bupati. Tuhan berkati ya Tuhan pemerintahan kami ya Bapa. Biarlah setiap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil Tuhan dapat mensejahterakan dan membangun bangsa Indonesia ini lebih baik ya Bapa. Tuhan taruh hikmat-Mu, Tuhan taruh roh takut akan Tuhan dalam setiap mereka untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami cintai ini Indonesia dan pemerintahan yang ada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Johan, silakan. Bapak, kami sudah menyelesaikan program dia kami. Tuhan, biarlah program dia ini membawa kami semakin dekat dengan-Mu ya Bapak. Setiap detik kami ada di hadirat-Mu ya Bapak, sepanjang hari ini ya Bapak. Dan biarlah kasih karunia Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan, hikmat akal budi, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.